Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri siyam wa faddalana bihi ala sairil umam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyam, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tak terhingga. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehat walafiat, kesehatan dan kesempatan, yang mana hanya dengan nikmat Allah lah kita dapat sampai ke bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya, menegakkan ajarannya hingga maut memisahkan kita. Mudah-mudahan hal tersebut menjadi sebab kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Ramadan merupakan bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Saking istimewanya bulan suci Ramadan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempersiapkan diri dengan hal-hal yang terbaik. Sebagaimana ketika kita hendak didatangi oleh seorang tamu yang mulia, maka kita pasti akan mempersiapkan diri kita, mempersiapkan tempat yang terbaik, mempersiapkan hidangan yang terbaik. Begitu juga dengan kita didatangi oleh bulan suci Ramadan. Maka esensi itulah yang membuat kita selalu melantunkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kita ke bulan suci Ramadan. Yang menarik daripada doa ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keberkahan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Tapi kita hanya minta kepada Allah untuk disampaikan umur kita ke bulan Ramadan. Maka mengapa seperti itu? Karena tidak semua orang mendapatkan keberkahan bulan Rajab dan Sya'ban. Akan tetapi hampir semua orang akan mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Maka hanya dengan kita masuk ke bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang luar biasa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Ramadan," apabila masuk bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya. Apa makna daripada pintu surga dibuka seluas-luasnya? Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran dari amal soleh yang kita lakukan sebanyak-banyaknya, sehingga memperbesar kemungkinan kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu tandanya dan buktinya adalah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya al-hasanatu bi asyri amthaliha. Kebaikan, amal soleh, ibadah yang kita lakukan di hari biasanya itu dilipat gandakan oleh Allah 10 ila sab'imi'atin sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kata Rasul, kecuali puasa di bulan suci Ramadan, fa innahu li, karena sesungguhnya puasa tersebut milik Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri, kata Allah, yang akan membalasnya. Hanya Allah yang tahu seberapa besar pahala dan ganjaran yang Allah siapkan untuk orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian di bulan suci Ramadan juga wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada hambanya yang banyak. Allah cuci,
Allah bersihkan segala dosa dan kesalahan kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan didasari oleh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah hapuskan, Allah maafkan segala dosa dan kesalahannya yang telah lalu. Bukan hanya itu, bukan hanya yang telah lalu saja, wa ma ta'akhkhar, dan apa dosa dan kesalahan kita yang akan datang. Itulah keistimewaan bulan suci Ramadan, keberkahan yang akan kita dapatkan di bulan ini. Namun, ada beberapa golongan yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan. Allah Subhanahu wa taala tidak berikan keberkahan Ramadan kepadanya. Siapa orang-orang tersebut? Ada 4 golongan. Yang pertama, mudminul khamr, adalah orang yang gemar senantiasa mengkonsumsi obat-obatan terlarang, mengkonsumsi minuman-minuman keras. Hal tersebut merupakan penghancur daripada akal. Hal tersebut merupakan penghancur daripada pikiran. Hal tersebut merupakan penghancur daripada masa depan kita. Karena obat-obatan terlarang, karena minuman-minuman keras merupakan penghancur fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Fitrah kita adalah memiliki kesadaran, memiliki akal yang baik untuk berpikir, untuk membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang batil. Karena itu Allah Subhanahu wa taala laknat orang-orang tersebut. Sampai Allah ibaratkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah rijsun min amali syaitan. Perbuatan syaitan. Maka ketika kita mengkonsumsi daripada obatan terlarang, daripada minuman keras, kita akan jauh daripada rahmat Allah dan dekat kepada cintanya syaitan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian golongan yang kedua ialah aqul liwalidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kedua orang tua sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memuliakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana." Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembah Allah, tidak menyekutukannya. Lalu Allah juga memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena mereka adalah sebab kita ada, sebab kita hidup di atas muka bumi ini. Maka saking pentingnya hal tersebut, Allah taruh perintah untuk memuliakan kepada kedua orang tua setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, kapan terakhir kali kita menghubungi mereka? Kapan terakhir kali kita mengecup kening mereka? Kapan terakhir kali kita cium tangan mereka? Kita tanya kabarnya. Maka kita gunakan momentum bulan puasa ini untuk memuliakan kedua orang tua. Jangan sampai kita berpuasa tapi kita tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahmi. Orang yang memutus tali silaturahmi adalah orang yang tidak mau untuk berkomunikasi, tidak mau untuk berbuat baik kepada orang lain. Hal tersebut merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala benci. Kenapa? Allah memerintahkan kepada kita untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, untuk saling membantu daripada kebaikan, daripada ketakwaan. Kita menyambung tali silaturahmi bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita. Itu bukan menyambung tali silaturahmi. Itu adalah mukafi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah adalah orang yang balas budi. Orang yang menyambung tali silaturahmi adalah orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada dia, juga berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada dia. Ahsin man ahsanallahu ilaik wa ahsin man asa'a ilaik. Berbuat baiklah kepada siapapun, kepada orang yang baik kepadamu
dan kepada orang yang buruk kepadamu. Itulah hakikat daripada orang yang menyambung tali silaturahmi. Kemudian yang terakhir adalah musyahid. Orang yang terhalang daripada keberkahan bulan suci Ramadan adalah orang yang di dalam hatinya menyimpan amarah, menyimpan dendam, menyimpan kebencian kepada sesama manusia. Hal tersebut tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, ketika kita benci kepada seseorang, pada hakikatnya dia adalah hambanya Allah. Dia adalah makhluknya Allah. Ketika kita benci kepada anak seseorang, kira-kira orang tuanya benci juga sama kita nggak? Kita nggak benci sama orang tuanya, kita benci sama anaknya. Tapi kemudian karena kebencian kita, orang tuanya juga benci kepada kita. Begitu juga ketika kita benci kepada makhluk Allah, maka Allah juga akan membenci kita. Maka jangan sampai manusia ketika berbuat salah, manusia ketika berbuat buruk kepada kita, kita sampaikan kepada hati untuk mengotori hati kita, untuk membenci mereka. Karena hal tersebut menghalangi kita daripada keberkahan bulan suci Ramadan. Maka mari, di momentum bulan suci Ramadan ini kita bersihkan hati kita daripada kebencian-kebencian kepada orang lain. Kita bersihkan diri kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk, kita isi dengan kebiasaan-kebiasaan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak berzikir dan mengingatnya, untuk memperbanyak bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik yang pernah kita lewati. Karena umur tidak ada yang menjamin, tidak ada yang bisa tahu apakah kita dapat hidup sampai Ramadan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.